Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore adik-adik semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik yang sedang melaksanakannya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga puasanya lancar dan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan gembira. Baiklah, saya Yani Mirsal, pendiri Taman Bacaan Masyarakat Rumah Dongeng Sinjai. Sore ini akan membacakan buku dari buku Dongeng Anak Indonesia yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Buku Dongeng Anak Indonesia ini adalah antologi kumpulan cerita rakyat Indonesia yang ditulis oleh 17 orang penulis. Diterbitkan di tahun 2022. Judul cerita rakyat yang akan saya bacakan adalah Icela Tak Dampalie, ditulis oleh Mirfayani Mirsal. Pada abad ke-18, ada seorang perempuan pemberani bernama Icela Daentawero Tak Dampalie yang merupakan pemimpin kerajaan Bulo-Bulo yang terletak di sebelah timur Sinjai. Icela Tak Dampalie adalah Raja Bulo-Bulo ke-20. Ia mewarisi tahta kerajaan dari ayahnya yang merupakan Raja Bulo-Bulo ke-19. Pada saat memimpin 6 kerajaan, Icela Daentawero Tak Dampalie masih berusia 10 tahun. Meski usianya sangat muda, Icela seorang perempuan yang berani. Ia berani menentang Belanda yang akan menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Bone dan Sinjai. Icela memiliki ketegasan sikap, terutama saat menolak pihak Belanda yang akan mendirikan kantor dagang atau loji di muara Sungai Tangka. Permintaan pendirian kantor dagang tersebut didasari oleh Perjanjian Bongaya yang diperbarui pada tahun 1824. Awal tahun 1825 terlihat 7 kapal perang Belanda berlabuh di muara Sungai Tangka yang ada di Sinjai. 2 kapal menuju muara Sungai Buah, 1 kapal menuju Sungai Baringeng, 2 kapal menuju Sungai Sangka, dan sebuah kapal berlabuh di Pulau Burulohe, salah satu pulau yang berjejer dari Pulau Sembilan di sebelah timur Sinjai. Pasukan laut Belanda dipimpin oleh Mayor Jenderal J.J. van Gien berkunjung ke istana Bulo-Bulo, menemui Icela Tak Dampalie, menyampaikan maksudnya agar kerajaan Bulo-Bulo mau bersekutu dengan Belanda. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Icela Tak Dampalie. Dia mengingatkan pihak Belanda bahwa kerajaan Bulo-Bulo adalah milik Sinjai yang dihibahkan oleh Raja Bone saat memenangkan perang melawan Goa. Gagalnya pembangunan kantor dagang di Sinjai, ditolak permintaan tersebut membuat Belanda marah dan menyulut terjadinya Perang Mangara Bombang kedua pada tahun 1825 yang dikenal dengan Rumpakna Mangara Bombang. Pada saat itu, Belanda telah mempersiapkan ekspedisi militer untuk memerangi kerajaan Bulo-Bulo yang dianggap enggan mengibarkan bendera bersama bendera Belanda. Tersiarlah kabar Belanda akan datang menyerang kerajaan Bulo-Bulo. Icela memerintahkan Sulewatam Bulo-Bulo Lainro Demattiro. Wahai Suletanna Bulo-Bulo, panggillah Arun Tondong, Arun Teluk Limpoe, Arun Terasa, dan Arun Manimpahoi datang ke Bulo-Bulo. Siasat dan taktik perang untuk menghadapi pasukan Belanda harus segera disusun. Bulo-Bulo tidak akan pernah dikuasai oleh Belanda. Iye Karaeng, segera akan kukirim prajurit untuk menyampaikan berita ini kepada Arung, jawab Sulewatannya Bulo-Bulo. Jangan lupa memanggil Imandasini Lapute Isinna Sulewatam Patimpeng, perintah Icela. Keesokan harinya ketika matahari sebentar lagi akan terbenam, di pertengahan Maret tahun 1825 berkumpullah para panglima perang di kerajaan Bulo-Bulo. Mereka berunding dan menyatakan kesiapannya untuk perang. Para panglima kerajaan sepakat dengan Icela. Satu persatu panglima perang mengucapkan ikrar keberanian sebagai bukti kesetiaan kepada kerajaan Bulo-Bulo.
Kerajaan Bulo-Bulo hari itu seakan hendak runtuh, dipijak kaki para panglima perang yang pemberani bersama belasan ribu orang pengikutnya. Para Arung, Pangulu Joa, dan panglima perang sepakat lebih baik hancur daripada hidup di bawah kekuasaan Belanda. Dalam pertemuan itu, para Arung sepakat mengangkat Imandasini Lapute Isinna sebagai panglima perang dan Basok Kalaka sebagai wakilnya. Imandasini, Basok Kalaka, dan Lamak Karoda bersama pemimpin pasukan menyiapkan strategi perang. Icelak sebagai pemimpin kerajaan Bulo-Bulo lalu dievakuasi ke istana kerajaan di Kalaka. Hari Jumat 19 Maret 1825, serangan armada Belanda dimulai. Pertempuran itu berlangsung selama 4 hari 4 malam. Dan induk pasukan bermarkas di Mangarak Bombang. Pasukan darat dan laskar bantuan dari Bone menempati benteng di sekitar muara Sungai Tangka. Sementara laskar bantuan dari Kajang menempati benteng pertahanan Sungai Buah. Pasukan di sepanjang jalan menuju Baringeng ikut dalam medan pertempuran yang sengit di Mangarak Bombang. Di benteng Mangarak Bombang terlihat iring-iringan kapal Belanda berlayar menuju pantai Mangarak Bombang. Imandasini sebagai panglima perang memberi komando. Pasukan, hadang kapal-kapal Belanda yang akan masuk ke pantai Mangarak Bombang dan bersembunyilah di hutan bakau. Pasukan Imandasini bersembunyi dan menunggu Belanda, dan pasukannya menyandarkan kapalnya. Pasukan kerajaan Bulo-Bulo lalu keluar menyergap pasukan Belanda dengan senjata tradisional. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Belanda dan Bulo-Bulo banyak menjadi korban. Pada saat itu air laut sedang pasang dan menenggelamkan sebagian prajurit Belanda. Sebagiannya lagi berlari mundur kembali ke kapal mereka. Di hari kedua perang Mangarak Bombang, Imandasini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Pasukan Bulo-Bulo membawanya ke Bontopale di tempat yang bernama Asitange, yang artinya tempat pertemuan. Dewan Adat Bulo-Bulo yaitu Saukan Samataring diperintahkan menyampaikan berita ini kepada Icelak Tadampalie Arum Bulo-Bulo. Karaeng, Panglima Imandasini terluka parah dan tak sadarkan diri. Kami khawatir akan keadaannya. Mengungsilah ke Patipeng, Karaeng, pinta Saukang Samataring. Namun Icelak Tadampalie menolak permintaan Saukang Samataring. Baiklah, bawa Imandasini naik ke Asitange. Saya akan segera menemuinya. Biarpun Imandasini wafat, saya tidak akan pernah meninggalkan Bulo-Bulo, kata Icelak Tadampalie. Tapi Karaeng, tidak ada lagi pasukan Bulo-Bulo di Mangarak Bombang. Semua pasukan telah mundur dan naik mengungsi ke Asitange. Pergilah, panggil kerajaan Salangketo, Kahu, Labuaja, dan Patimpeng untuk bersatu mempertahankan Bulo-Bulo. Perintah Icelak kepada Salewatang Samataring. Walau kerajaan Bulo-Bulo dalam keadaan genting karena Belanda datang dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang banyak, sejengkal pun di tanah bumi Teluk Limpoy kerajaan Bulo-Bulo tidak akan kulepaskan sebelum mereka melangkahi mayatku. Seperti itu janji Icelak Tadampalie. Icelak lalu meninggalkan Kalaka menuju Asitange menemui Imandasini yang sedang terluka. Selain panglima perang Bulo-Bulo, Imandasini juga adalah keponakannya. Melihat kondisi Imandasini yang terbaring lemah, Icelak begitu sedih. Ia memeluknya dan berpesan, "Hiduplah dan panjang umur Mandasini, kerajaan Patimpeng akan kuberikan kepadamu dan diperintah turun-menurun oleh anak cucumu." Keesokan harinya, Icelak kembali ke istana Bulo-Bulo. Di Kalaka bersama seluruh pasukan dan membawa Imandasini Lapute Isinna kerajaan ke Kalaka. Imandasini dirawat sampai sembuh. Icelak kemudian berangkat menemui Raja Bone, melaporkan peristiwa perang di Mangarak Bombang. Raja Bone memerintahkan Icelak untuk menetap di Kahu. Sebagian besar
Pasukan perang Bulo-Bulo ikut ke kerajaan Kahu dan yang lainnya berangkat menuju Manimpahoi, Bikeru, dan Tanete. Sisa-sisa prajurit Belanda pun bebas dengan leluasa di Mangarak Bombang. Mereka merusak kuburan dan membakar masjid yang ada di perkampungan. Belanda menghancurkan segalanya. Perahu kerajaan Bulo-Bulo yang megah, Lapariama pun ikut dibakarnya hingga menjadi abu. Namun tidak bertahan lama, prajurit Belanda tidak betah tinggal lama di Mangarak Bombang. Kerajaan Bulo-Bulo tidak ada seorang pun masyarakat yang bisa dijumpainya. Akhirnya seluruh pasukan Belanda pergi meninggalkan Mangarak Bombang dan kerajaan Bulo-Bulo. Dan masyarakat Mangarak Bombang kembali mengungsi ke kerajaan Kahu, Bikeru, Manimpahoi, dan Tanete, kembali ke Mangarak Bombang. Saat ini Mangarak Bombang dikenal sebagai salah satu lingkungan di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur.